KKB gunakan 2 jalur rahasia dari luar negeri untuk selundupkan senjata api, melansir dari tribunnews.com. Cerita mengenai KKB, kelompok kriminal bersenjata, memang cukup banyak, dan satu persatu ada beberapa fakta yang mulai terungkap, termasuk jalan rahasia di mana KKB bisa mendapatkan suplai senjata api yang digunakan untuk melawan Indonesia. Kali ini sebuah info menjelaskan mengenai jalur rahasia yang digunakan oleh KKB Papua. Menurut Tribun Kaltim, ada sejumlah jalur rahasia yang digunakan oleh KKB Papua untuk mendatangkan senjata api dari luar negeri. Seperti kita ketahui, selain melakukan perampasan dari aparat, KKB juga mendapatkan senjata canggih dengan menyelundupkannya dari luar negeri. Penyelundupan itu dilakukan melalui jalur tikus yang tersebar di berbagai negara. Beberapa senjata api dari luar negeri yang diketahui digunakan KKB Papua antara lain adalah AK-47, kemudian M16 yang digunakan militer Amerika. Selain itu, KKB juga memiliki Stray AUG, merupakan senapan canggih dari Austria. Senapan ini mampu menembak hingga 500 meter dengan akurat, sehingga senapan ini dibekali dengan teropong jarak jauh. Senjata ini diperoleh oleh KKB Papua melalui rampasan dari anggota BRIMOB pada tahun 2015 silam. Namun bagaimana cara KKB Papua bisa mendapatkan berbagai macam senjata tersebut dari luar negeri? Sejauh ini dirangkum dari berbagai sumber, termasuk dari dalam dan luar negeri. Untuk dari dalam negeri, diketahui bahwa KKB mendapatkan senjata rakitan berasal dari Lumajang. Hal itu diungkapkan oleh Irjen Polisi Paulus Waterpauw di Timika, mengatakan senjata yang digunakan KKB sama dengan senjata rakitan yang dibuat di Lumajang, Jawa Timur. Namun untuk senjata dari luar negeri, KKB Papua mendapatkannya melalui 2 jalur rahasia. Pertama di Papua Nugini, kedua di Filipina. Penyelundupan senjata dari Papua Nugini dengan melewati jalur tikus di perbatasan negara Indonesia Papua Nugini. Kemudian yang kedua adalah melalui Filipina yang melewati Maluku Utara, masuk ke Sorong kemudian sampai di Papua. Selain itu, beberapa waktu lalu terungkap juga penyuplai senjata KKB Papua. Ia adalah Paniel Kogoya. Paniel Kogoya disebut sebagai pemasok senjata api yang memberikan modal uang untuk membeli senjata api. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dikenal merupakan kelompok separatis yang memiliki berbagai senapan. Beberapa senapan yang diketahui dimiliki KKB adalah mulai dari AK-47, senapan serbu PKM, hingga senapan Stay AUG yang merupakan senapan canggih dari Austria. Senapan ini mampu menembak dari jarak jauh sehingga ada teropong pada senapannya. Menurut Tribun News, senjata itu mampu menembak dari jarak 500 meter secara efektif. Senjata tersebut diketahui hasil rampasan dari anggota BRIMOB Polri. Senjata tersebut juga digunakan untuk membunuh BRIMOB pada 2015 silam. Selain itu, KKB diketahui juga memiliki senapan M16 yang merupakan salah satu senjata yang digunakan oleh militer Amerika. M16 merupakan senapan serbu yang digunakan 15 militer negara NATO dan juga 80 militer di negara non-NATO. Senjata ini bisa digunakan secara otomatis, bisa menembak dengan laju 700 hingga 950 putaran per menit. Memiliki berbagai macam senjata dari luar negeri. Sebenarnya bagaimana KKB mendapatkan senjata tersebut? Menurut surya.co.id, KKB mendapatkan senjata tersebut dari dalam dan luar negeri. Hal itu pernah diungkapkan oleh Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw di Timika. Menurutnya dia menyebut senjata yang dipakai KKB Papua diduga kuat berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Menurut Paulus, pihaknya mendapatkan informasi ada senjata rakitan berspesifikasi modern dirakit di Lumajang dan terindikasi telah masuk ke Papua. Senjata rakitan ini terindikasi sudah masuk ke Papua, kata Paulus. Selain itu, senjata dan amunisi yang digunakan KKB juga diduga kuat dipasok dari luar negeri. Penyelundupan senjata itu berasal dari negara Papua Nugini dengan melewati jalur tikus di perbatasan negara Republik Indonesia PNG. Sementara dari Filipina, melewati Maluku Utara, masuk ke Sorong, kemudian Papua Barat. Menurut Paulus, pihaknya terus melacak asal amunisi dan senjata yang dimiliki KKB tersebut. Selain itu, menurut Kompas.com, amunisi yang digunakan KKB Papua juga didapatkan dari berbagai sumber. Misalnya tahun lalu, berhasil ditangkap seorang warga negara Polandia di Wamena sedang bertransaksi senjata dengan anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM. Barang bukti berhasil diamankan berupa ratusan amunisi. Namun selain itu, masih banyak yang lolos sebelum ditangkap.
Selain itu, beberapa bulan lalu seorang warga Papua bernama Paniel Kogoya juga berhasil diamankan oleh aparat. Paniel diketahui sebagai sosok yang menjadi penyandang dana sekaligus pemasok senjata untuk KKB Papua. Menurut keterangan, Paniel sudah menggelontorkan uang sebanyak 1 miliar lebih hanya untuk memasok senjata api untuk KKB Papua. Artikel ini telah tayang di intisari.grid.id. Dengan judul "Tak heran KKB Papua punya senjata militer AES hingga senapan canggih dari Austria. Ternyata begini cara KKB mendapat senjata selundupan dari luar negeri." Sikat terus pentolan OPM Johnny Botak sudah dikepung pasukan TNI. Melansir dari FIFA, pasukan gabungan TNI Polri berhasil mendesak anggota kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB, pimpinan Johnny Botak, ke wilayah pegunungan di Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Seperti yang diketahui, TNI mengerahkan sejumlah pasukan dari berbagai satuan untuk menjalankan tugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan Tugas Daerah Rawan atau Satgas Pamrahwan dari sejumlah satuan elit Batalion Infanteri Yonif Raider. Pada 1 Maret 2021 lalu, kelompok separatis OPM pimpinan Johnny Botak yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Kalikopi sempat terlibat kontak tembak dengan pasukan gabungan TNI Polri. Peristiwa itu terjadi saat pasukan gabungan tengah melakukan patroli pengamanan PT Freeport di sekitar Mil 53. Usai kejadian itu, aparat gabungan TNI Polri terus melakukan pergerakan yang mendesak kelompok OPM Johnny Botak ke dalam hutan. Kabarnya kelompok Johnny Botak terus bergerak menjauh dari Tembagapura dan menuju perbatasan Kabupaten Puncak Jaya. Pengejaran yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI Polri membuat Johnny Botak dan kelompoknya tak bisa lagi turun ke kota. Hal ini dilakukan agar kelompok OPM Johnny Botak tidak bisa lagi mendapat suplai logistik berupa makanan dari masyarakat. Oleh sebab itu, pihak aparat gabungan TNI Polri melarang masyarakat di kawasan Kecamatan Tembagapura memasuki wilayah di sekitar Mil 53. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.